Anda kembali bersama kami di Ajus Jabar masih membahas terkait dengan kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di Sukabumi beberapa waktu yang lalu. Kita masih akan berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Isna ini. Beliau adalah pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Barat atau MTI. Kita menanggapi perbincangan bersama dengan Bapak Dedi Taufik tadi terkait dengan kecelakaan di Sukabumi ini. Mungkin tanggapan Bapak seperti apa? Karena tampaknya perkiraan dan juga temuan yang ada dari Dishub ini sama ya dengan perbincangan kita tadi begitu. Betul. Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai keselamatan, sebenarnya kan keselamatan itu bukan jumlah kejadian kecelakaannya atau fatalitasnya, tapi adalah upaya untuk mencegahnya. Di mana mencegah tadi ada faktor tadi ya. Ini yang kecelakaan tadi sudah terbukti bahwa ada faktor prasarana jalannya, di mana di situ faktor lingkungannya seperti itu, kemudian faktor manusianya, faktor kendaraannya sendiri juga ada. Semuanya ada. Semuanya gitu kan. ada di situ. Ya, pertanyaannya kan, terus gimana kita gitu kan? Nah, yang pertama sebenarnya begini, saya melihat begini, bisnis bus pariwisata kita itu tidak sehat. Tidak sehat karena? Mungkin tarifnya terlalu rendah. Yang pasti sih menurut saya gaji supirnya terlalu kecil. Kecil, oke. Pilot itu, ini data ya, pilot itu 40 sampai 50 juta kalau tidak salah sebulan. Iya. Nah, udah kurang lebih sama. Masinis itu 12 sampai 15 juta. Dengan kalau bus? Sopir bis itu setahu saya maksimum 200.000 sekali jalan. Oke, jauh sekali ya perbedaannya. Nah, sementara posisinya sopir itu adalah yang memegang otoritas terhadap kendaraan. Betul, ujung tombaknya dari perjalanan. Dari pelayanan. Artinya bahwa ketika sarana tidak memungkinkan, ketika prasarana tidak memungkinkan, ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan, segala macam tidak memungkinkan, sopir yang ngambil keputusan, saya tidak berangkat. Pengambilan keputusan ini sangat dipengaruhi oleh profesionalitas dari sopirnya itu sendiri di dalam mengambil keputusan dan juga di dalam mengambil resiko. Nah, di sini profesionalitas hanya bisa dilakukan jika gitu ya, kondisi bisnisnya itu sehat. Dulu di penerbangan kita banyak kecelakaan, sekarang sudah tidak. Bisnisnya lebih baik. Di laut juga sama, di kereta api juga ada perbaikan. Bisnis bis kita itu perlu revitalisasi. Angkutan darat ini yang menjadi perhatian khusus revitalisasi. ya? Revitalisasi sistem angkutan bus. Ini kalau kita dari sisi bisnis angkutan bus ya. Tapi yang berikutnya kalau kita berbicara pengawasan di lapangan, memang kami melihat sebenarnya di sini kalau di dalam aturan itu sebenarnya ada, Bu. Jadi setiap kendaraan umum berangkat itu ada petugas, bahasanya itu PPKB ya, petugas pengawas kendaraan bermotor umum gitu ya. Itu bis mestinya lapor setiap berangkat, nanti di tengah jalan seperti apa. Persis seperti seorang pilot itu melakukan flight plan-nya itu dilaksanakan di situ. Nah, tapi di sini kita membutuhkan SDM banyak, Bu. Bayangkan saja kan, angkot ada berapa juta di Indonesia ini, bus ada berapa ribu, dan semua itu SDM-nya banyak. SDM gitu. Dan anggaran yang pastinya luar biasa besar. Jadi saya pikir itu kita pelan-pelan ya. Artinya tapi intinya bahwa masalah SDM ya, tadi ada sopir, di sini di pemerintah juga ada SDM mengenai petugas pengawas tadi gitu ya. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai prasarananya. Jawa Barat itu kan khas karakteristiknya pegunungan dengan tingkat longsoran yang tinggi. Tapi banyak potensi wisata yang lokasinya memang tidak nyaman untuk kita berkendara dengan kendaraan besar, gitu ya, karena faktor geometriknya tadi sudah dibilang juga sama Pak Kepala Dinas tadi. Nah, ini artinya perbaikan geometrik, perbaikan prasarana jalan itu satu keniscayaan kalau kita ingin mengembangkan pariwisata di wilayah Jawa Barat, gitu kan, khususnya begitu. Jadi mau tidak mau ya. Artinya bahwa jalur-jalur wisata itu harus dipastikan itu memiliki tingkat atau kelas jalan ya, kondisi geometriknya dan kelas jalannya itu yang memang memadai untuk bisa kendaraan-kendaraan wisata itu menuju ke lokasi-lokasi karena yang ini diharapkan. Dia masalahnya mengenai bisnis pariwisatanya atau bus ini memang masih dirasa cukup minim dibandingkan dengan transportasi lain, begitu ya Pak ya? Betul. Oke, dan kalau kita lihat tadi mengenai kondisi jalan yang tajam, tikungan yang tajam, dan ini bisa dikatakan bahaya. Sebetulnya antisipasi yang perlu terus dilakukan oleh pemerintah seperti apa sih untuk bisa menghindari kecelakaan? Apakah rambunya yang harus terus diperbanyak? Kalau kita lihat tadi tampaknya memang rambunya masih agak minim di sana, walaupun disebutkan bahwa itu jalur alternatif sebetulnya. Oke, jadi saya pikir begini, saya bukan apa-apa ya, saya melihat bahwa sisi prasarana itu
adalah faktor yang bisa dikendalikan dan bisa direncanakan dan bisa diamati. Artinya gini, ketika kendaraan itu melalui satu daerah yang katakan itu black spot ya, berbahaya dan lain sebagainya, sopir bisa berhati-hati kok, gitu kan? Sopir bisa berhati-hati. Ada rambu. Sebenarnya makanya karena faktor sopir itu penting. Begitu dia memasuki ke kawasan yang berbahaya, dia harus dengan sangat hati-hati mengendari kendaraannya, memeriksa kondisi kendaraannya dengan sangat teliti, dan memperhatikan faktor lingkungannya dengan baik. Jadi sebenarnya faktor dari prasarana itu mau tidak mau harus tetap ada karena hujan itu nggak bisa dihindari. Betul. Kalau kita mau ke tempat wisata yang ada di puncak gunung, kita harus mendaki. Jadi faktor itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau ada antisipasi, kalau ada gitu. Mungkin rambu lebih banyak, ini kan mungkin bisa menjadi alarm tersendiri untuk supirnya. Gitu. Jadi sebenarnya ini masalah juga kalau saya. Jadi di jalan itu harusnya memenuhi persyaratan memenuhi uji layak fungsi jalan. Itu ada aturannya di Undang-Undang Jalan. Saya melihat bahwa belum seluruh jalan, mungkin baru sebagian sedikit jalan itu yang sudah dilakukan proses uji layak fungsi dan audit keselamatan. Sehingga penempatan rambu-rambu yang sesuai dengan kebutuhan lapangan itu belum dapat dijamin pada dasarnya ya. Walaupun sudah diusahakan ya. Baik, gitu. Pak Isnaini, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan iNews Jabar hari ini. Kita harapkan tadi yang sudah disampaikan bahwa mengenai permasalahan administrasi, kemudian juga mengenai kondisi kelayakan bus, dan juga mengenai rambu-rambu yang harus diperbanyak, ini bisa nantinya menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh pemerintah dan juga para pengusaha bisnis transportasi angkutan darat begitu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Muhammad Isnaini. Beliau adalah pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia Jabar atau MTI yang sudah berbincang bersama dengan iNews Jabar pada pagi hari ini. Dan informasi lain akan kami hadirkan selepas jeda berikut. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar. Kami akan segera kembali.